Iya, pemirsa kembali berjumpa dalam Landstalk, dialog siang khas berita satu, saya Wiki Adrian. Dan saya Eliza Hasan. Untuk topik Landstalk kita hari ini adalah Pesta Balap Anak Bangsa. Iya, tentunya ini adalah satu bahasan yang sangat menarik gitu ya, karena beberapa bahasan terkait dengan salah satu pembalap kita yang di support untuk bisa masuk ke F1 ini juga menjadi satu perbincangan yang hangat di masyarakat. Dan sekarang ini juga lagi muncul banyak sekali pembalap-pembalap muda yang mulai muncul. Salah satunya juga yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Dia mulai mencoba berkarir dari usia 8 tahun dan ternyata di usia 19 tahun dia sudah bisa mendapatkan juara. Nah, seperti apa ya nanti kelanjutannya dan bagaimana juga terkait dengan apa sih mungkin kendalanya bagi para pembalap-pembalap muda ini untuk mengikuti ajang internasional dan juga kira-kira bisa berbagi ini nih pengalaman-pengalamannya juga. Betul, semuanya akan kita bahas sebentar lagi, namun kita akan simak paket berikut ini. Indonesia kembali menunjukkan taringnya di dunia balap kancah internasional. Setelah sebelumnya sukses dengan pembalap-pembalap senior berbakat, kini Indonesia kembali memiliki bibit-bibit muda penuh talenta. Yasuo Sena Iriawan merupakan pembalap muda asal ibu kota yang telah lama berkiprah di dunia balap. Beranjak dari ajang balap go-kart, kini pemuda 19 tahun itu mulai mengembangkan sayapnya di ajang balap internasional. Di tahun 2014, pembalap yang tergabung dalam tim Hampus Junior Racing Team itu tampil di ajang balap bergengsi Formula Master China Series. Kala itu, Sena sukses menempati peringkat 10 besar dengan torehan 46 poin. Selain Sena, sejumlah pembalap lainnya pun juga sukses mengibarkan merah putih di kancah dunia. Nama-nama seperti M. Fadli, Rio Haryanto, dan Suban Aksa juga sukses mengukir namanya di ajang balap internasional. Lalu, bagaimanakah cara mereka mempertahankan prestasi yang telah diraihnya selama ini? Dan seperti apa peran pemerintah dalam mendukung prestasi anak bangsa? Iya, tentunya banyak piala di sini. Yang jelas ini bukan piala saya. Betul, ya? Kalau saya juaranya juara makan mie ayam gitu ya, bukan juara balap. Nah, kalau tadi kita udah melihat profil dari Yasuo Sena Iriawan. Nah, ini yang tadi Iriawan apa Irawan nih? Kita tanya langsung ya. Ntar dimarahin langsung. Halo Sena, apa kabar? Baik. Baik, dan juga setelah hadir bersama kami ada Stanley, Bapak Stanley. Apa ini adalah sang ayah dari Sena ya. Nah, dia pembalap senior. Betul sekali. Kita akan pengen ngobrol-ngobrol dulu dengan Sena. Sena, enak nggak jadi pembalap? Itu dulu yang pengen saya tanyain. Kalau bisa dibilang enak, kayak enak jadi pembalap. Soalnya kayaknya itu anak-anak juga semua kayak pengen jadi pembalap dan penasaran mobil balap itu sebetulnya kayak apaan sih. Mobil dan balap itu pada saat mereka nonton, wah kok kayak seru. Dan cuman mereka istilahnya nggak tahu dan nggak ada informasinya gimana sih cara menjadi seorang pembalap. Gitu. Emang kamu juga sejauh ini melihat ada minat yang tinggi, tapi akhirnya nggak banyak anak-anak muda yang jadi pembalap profesional karena mereka nggak tahu atau secara fasilitas juga nggak banyak sih untuk mendukung. Kalau menurut saya bukan gara-gara mereka nggak bisa jadi pembalap, soalnya kita punya kekurangan yang namanya informasi. Kalau contohnya kita coba search di Google atau apa, sekolah balap atau sekolah profesional yang bisa mengajarkan kita dan membuat kita menjadi seorang pembalap itu kan nggak ada di Indonesia. Dan jadi masih belum ada guidance yang betul dan masih belum ada informasi yang jelas mengenai balap. Nah Sena sendiri ini sebenarnya memang suka dengan dunia balap dari usia masih kecil atau karena diarahkan oleh ayah dan kakeknya nih? Awalnya kita semua main Hot Wheels ya, semua orang masih tahu Hot Wheels. Jadi dari Hot Wheels karena ya kita lihat modelnya unik-unik dan kayak kok keren. Dan juga pertama kali
aku balap bukannya kayak yang aku langsung mau. Jadi pertama kali itu ceritanya aku dibawa ke sirkuit sama papa. Jadi dia bilang, gimana Sen mau balap nggak? Cuma pada saat itu aku masih kecil. Dan aku ngeliat. Waktu itu umur berapa? Aku pada pertama kali aku bawa di track kalau nggak salah umur 7 tahun. 7 tahun. Dan itu pas aku lihat kok kayaknya aku paling kecil sendiri. Dan aku bilang, enggak deh jangan dulu. Dan tiba-tiba tahun depan dibawa lagi. Dan pada saat itu juga aku ngeliat satu pembalap sama persis tingginya kayak aku. Dan akhirnya papa suruh, coba kamu berdiri samping dia, sama nggak tinggi ya. Dan akhirnya tingginya sama, dan akhirnya aku langsung bilang oke, minggu depan langsung mulai latihan. Jadi awalnya tuh kamu minder dulu karena kamu merasa kecil ya. Iya, karena kecil. Oke, saya ke Pak Stanley. Ini kalau ngelihat dari Sena, dia merasa bahwa saya tuh minder dengan tubuhnya yang artinya kecil, belum ada minat lah ya. Juga belum berminat. Nah, Pak Stanley sendiri melihat bahwa ini anak saya mungkin ada bakat kesini, dan dia juga kan katanya juga salah satu masalah yang dihadapi anak-anak Indonesia mungkin yang ingin jadi pembalap adalah informasi juga. Nah, Anda melihatnya juga seperti apa nih? Ya benar juga sih apa yang tadi Sena bilang, kalau memang kita sedikit kurang ya informasi mengenai balapan. Tapi sejauh ini sekarang makin lama makin berkembang dengan prestasi-prestasi pembalap-pembalap kita seperti Rio, Sean, dan yang lain-lain itu sudah berprestasi di internasional. Jadi dan sekarang media sosial juga makin gencar kan. Jadi informasi lebih mudah didapatkan. Pada saat itu saya tidak mau memaksakan dia untuk menjadi balap. Walaupun kita dari keluarga balap ya, dari ayah saya juga balap, saya juga balap. Tapi saya serahkan kepada yang bersangkutan kan. Saat itu dia bilang pertama kali dia tidak mau, tapi kemudian tahun berikutnya dia memutuskan untuk balap. Ya akhirnya kita sebagai orang tua hanya mengarahkan. Ya, gitu. oke. Ini kan adalah olahraga ya. Ya, di kondisi di Indonesia yang memang tidak ada sekolah balap lah ya, seperti tadi yang Sena bilang, satu hal yang kemudian sangat-sangat tepat ketika kebetulan Sena adalah putra dari pembalap. Jadi ketika ingin dan kebetulan juga dapat banyak pengetahuan dari Pak Stanley gitu. Waktu itu ketika Sena mau jadi pembalap gitu, apa yang waktu itu dilakukan oleh Anda Pak Stanley untuk mempersiapkan sampai dengan seperti ini gitu? Yang pertama kali saya lakukan adalah saya mencoba mengkontak kawan-kawan saya yang mempunyai equipment balap. Akhirnya saya mencoba minjem dulu gitu, karena saya mau tahu apakah dia suka apa enggak. Jadi sekali, 2, 3 kali, 4 kali latihan, akhirnya dia bilang dia melihat memberikan kesan keseriusannya. Baru saya mulai melakukan investasi kecil-kecilan dulu, yaitu pertama dengan equipmentnya dulu, equipment balapnya seperti sepatu, baju, helm gitu. Selebihnya equipment go-kartnya masih saya sewa saat itu. Dan akhirnya begitu dia mulai ada prestasi, baru kita mulai investasi dengan membeli kendaraan go-kart saat itu. Oke. Jadi memang bertahap ya, tidak bisa langsung seperti itu. Oke. Nah, kenapa akhirnya dari Sena sendiri memilih untuk saya mau Dakar, saya mau nyoba Dakar deh untuk di usia 8 tahun, atau saya pingin nyoba, kenapa nggak milih balap go-kart, motor itu atau nggak go-kart seperti itu, kenapa? Pada saatnya mimpi semua anak-anak kan pasti kalau mau menjadi pembalap pasti ujung-ujungnya ke F1 Formula 1, karena itu ajang four wheel yang paling tinggi yang sekarang. Kamu dulu waktu itu mengidolakan siapa sih? Dulu aku ngidolain ya kakek, karena kakek kan pembalap pertama Indonesia. Dan ya itu aja pada yang aku idolain. Oke, biasanya kan dulu mau Michael Schumacher juga ada ya kan, yang ada Raikkonen. Oke, nah ini kita lihat juga dari waktu itu kamu usia 8 tahun untuk mencoba turun langsung ke dunia balap. Apa yang mungkin yang menjadi pada saat itu yang menjadi kunci utama sehingga akhirnya kamu bisa, memang ini dunia saya? Kunci sih sebetulnya nggak ada ya, kayak aku cuman tetap latihan dan it goes by the flow, kayak aku belajar dari kesalahan aku sendiri. Kamu yakin dan aku yakin karena juga keluarga juga pembalap, dan jadi aku rasa ini udah ada di darah aku, dan ya aku cuman harus improve aja setiap kali aku bikin mistakes. Oke. Ya, selain juga ada pembalap senior, kemudian juga ada pembalap junior, ada juga pembalap lainnya yang akan bergabung bersama kita di Line Stock. Ada Moreno yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat siang Moreno. Selamat siang. Ya. Halo. Oke, Bung Moreno bisa mendengar suara saya dengan baik ya?
Bisa, bisa. Oke, Bu Moreno, bicara soal prestasi lah ya dari pembalap-pembalap muda sekarang, Anda melihatnya seperti apa? Jangan saya disebut pembalap Ya. menang tinggi, mereka berjuang kita di Oke, ya kita mengalami gangguan komunikasi bersama Moreno. Nanti kita akan coba hubungi kembali Moreno di line telepon ya. Oke, kalau bicara soal ini kan kemudian masih dalam proses pertumbuhan lah ya. Ketika kemudian mendalami dunia balap ini gitu, waktu bermain dengan teman-teman, belajar dan lain sebagainya itu gimana bagi waktunya waktu itu, Sena? Jadi awalnya kalau dulu pas sekolah itu kebetulan aku kan punya schedule balap itu udah jelas, pada bulan ini aku kemana, balapan di mana, dan itu jadi sebelum mulai sekolah, mulai tahun ajaran baru itu selalu kita ngasih istilahnya kayak schedule, list pada saat aku di Jakarta atau aku nggak di Jakarta atau aku lagi balap pada saat itu. Jadi kita kasih ke kepala sekolah dan kepala sekolah mengatur schedule kapan Sena ada dan kapan Sena tidak ada. Jadi pihak sekolah juga membantu. Gitu. Oke, nah ini berarti ada dukungan juga ya dari pihak sekolah. Kalau Pak Stanley ini dukungan keluarga pastinya juga harus menjadi salah satu yang paling utama. Nah, selain dengan kalau tadi kita lihat perjalanan Pak Stanley mencoba untuk menghubungi teman-temannya juga dan mencari untuk bagaimana caranya supaya Sena juga ini terjun ke dunia balap ini. Dukungan apa sih yang memang harus diberikan kepada orang tua bagi anak-anaknya yang juga ingin belajar di dunia balap ini? Kalau menurut saya sih memang kita sebagai orang tua memang layak dan patut untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi mungkin kepada orang-orang tua yang ingin juga anaknya ada minat balap ya mungkin bisa mencari tahu dari sekarang dari media sosial. Kalau sekarang ini kalau untuk roda 4 ya TK-nya boleh dibilang ini adalah go-kart. Jadi mungkin bisa coba mencari menghubung dengan kegiatan go-kart kita yang ada di Sentul. Itu banyak beberapa tim-tim yang bisa menyiapkan dan menyediakan jasa-jasa untuk anaknya siapa tahu yang mau mencoba di karir balap. Nah kalau untuk Sena sendiri memang kita memang mendukung karena saat itu dia sudah menunjukkan ke tingkat keseriusannya dan juga animonya dia untuk terjun kepada dunia balap. Jadi kita hanya mengarahkan dan memberikan yang bisa kita secara terbaik untuk karirnya dia. Iya. Tampaknya sepertinya untuk bisa menjadi seperti Sena yang sekarang sepertinya smooth gitu ya. Cuman nanti saya pengen nanya lagi, ada nggak sih proses di mana sepertinya Sena kayaknya udah nggak semangat ternyata balap, kemudian dukungan seperti apa yang diberikan oleh Pak Stanley, kita akan bahas usai jeda, tetaplah di Lanstock.